Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah, salawat beriringkan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan bahasan kita bersama kitab Ad-Da' wad Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kemarin kita telah membahas bahwasanya kezaliman merupakan dosa paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan sejatinya tidak ada satu dosa yang terjadi kecuali karena kezaliman. Tidak ada satu dosa yang terjadi kecuali karena kezaliman, baik itu dosa terkait dengan manusia atau dosa itu hanya pada dirinya sendiri. Karena sejatinya orang yang melakukan dosa, ia sedang menzalimi akan dirinya sendiri. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk meninggalkan kezaliman. Dalam hadits qudsi, hadits yang panjang, dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Kata Allah Azza wa Jal, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, maka aku haramkan kezaliman atas sesama kalian. Maka janganlah satu di antara kalian menzalimi yang lainnya. Ini jamaah sekalian, hadisnya panjang. Saya hanya menyebut di poin pertama bahwasanya Allah Azza wa Jal mengharamkan kezaliman atas dirinya sebagaimana Allah mengharamkan kezaliman bagi setiap manusia untuk manusia yang lain. Baik yang demikian terkait dengan kehormatan, terkait dengan harta, terkait dengan kemuliaan, itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kezaliman yang terjadi pada setiap manusia. Di antara bentuk kezaliman itu adalah pembunuhan. Di antara bentuk kezaliman itu adalah pembunuhan. Tatkala pembunuhan itu merupakan dosa, merupakan kerusakan yang sangat besar, maka dengan itu Allah tetapkan qisas, Allah tetapkan balas bagi ahli waris atau keluarga yang ditinggal oleh orang yang terbunuh. Di dalam firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah katakan min ajli dzalika,
katabna ala bani Israel. Dikarenakan sebab itu yang diinginkan adalah sebab cerita yang terjadi antara dua anak Adam, antara Qabil dan Habil. Ketika keduanya diminta untuk memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu di antara keduanya diterima, satu yang lain tidak diterima. Maka ketika kurban yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla itu ditolak, maka orang tersebut pun murka, memiliki rasa cemburu dan hasad kepada saudaranya sendiri, yang akhirnya dia membunuh adik kandungnya sendiri karena rasa hasad yang muncul pada dirinya. Maka Allah katakan, wa min ajli dzalika, karena sebab itu katabna ala bani Israel, kami telah menetapkan kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwasanya siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada alasan yang benar, membunuh satu jiwa tanpa memiliki alasan yang benar, tanpa kisos, tanpa adanya pembunuhan kemudian dibalas dengan bunuh. Karena ada membunuh jiwa dengan cara yang benar, ada membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar. Kata Nabi SAW, la yahillu dami imri'in muslimin illa bi ihdath thalath, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga hal. Artinya kalau terjadi satu dari tiga hal ini, maka halal darahnya. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Dia membunuh, maka diqisas, harus dibalas bunuh. Ini dianggap membunuh dengan cara yang benar. Thayyibuz zani, seorang yang sudah menikah, baik dia nikahnya siri atau nikah berdata di pemerintahan, maka ketika dia sudah menikah dan sudah ada hubungan suami istri, maka ketika dia berzina, maka akan dirajam. Pembunuhan rajam dianggap pembunuhan yang benar. Yang ketiga, tariku lidinihi al-mufaraqatu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan kelompok kaum muslimin, murtad dari agama, maka dipenggal kepalanya, dan itu pembunuhan yang benar. Hanya tiga saja. Oleh karenanya Allah katakan min ajli dzalika, karena sebab itu pembunuhan antara Qabil dan Habil, katabna ala bani Israel, kami tetapkan untuk Bani Israel, annahu man qatala nafsan, bahwasanya siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, dengan tanpa alasan yang benar, bukan karena alasan yang pantas, au fasadin fil ardi, atau karena hanya merusak di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, orang yang membunuh itu seakan membunuh seluruh manusia. Membunuh satu orang seakan membunuh seluruh manusia. Ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 32. Wa man ahyaha, barang siapa yang menghidupkannya, menghidupkan seseorang, maksudnya bukan menghidupkan setelah kematian, tetapi menyelamatkannya dari kehancuran dan kebinasaan. Seseorang melihat ada orang yang tenggelam, meminta tolong, dia sudah hampir mati, kemudian dia berenang, dia tolong, kemudian dikasih pertolongan, hidup dia.
Kata Allah, faka'annama ahyan nasa jami'ah. Seakan dia sedang menghidupkan seluruh manusia. Subhanallah. Ini yang Allah jelaskan. Orang yang membunuh satu orang seakan membunuh semua manusia. Yang menghidupkan satu jiwa seakan menghidupkan semua manusia. Mungkin akan ada muncul pertanyaan di benak kita. Bukankah membunuh satu orang tak sama dosanya dengan membunuh 100 orang? Sama enggak? Hah? Tak sama. Yang membunuh satu orang, kemudian ada orang yang membunuh 10 orang. Sama enggak? Enggak sama dosanya. Ya. Maka Syekh di sini menjelaskan, wa qad ashkala fahmu hadza ala katsiri minan nas. Sebagian besar kaum manusia mereka merasa rancu tentang hal yang ini. Merasa bingung untuk memahami perkara ini. Wa qalu, sehingga mereka mengatakan, ma'lumun, diketahui bersama, anna ithma qatili mi'atin, bahwasanya dosa orang yang membunuh 100 jiwa a'dhamu indallah, lebih besar di sisi Allah, min ithmi qatili nafsin wahidah, dibandingkan orang yang membunuh hanya 1 jiwa saja. Sementara Allah katakan membunuh 1 seperti membunuh semua manusia. Orang ini mengatakan, loh kok demikian? Padahal kalau kita membunuh 1 tak sama dengan membunuh 100. Betul ya? Ini permasalahannya. Tapi orang ini memandang pada dosanya. Orang ini memandang pada apanya? Dosanya. Maka Syekh memberikan jawaban yang membuat kita tersadar. Wa innama utu min dhannihim. Yang datang itu datang dari persangkaan mereka saja. Anna tashbiha fi miqdaril itsm wal uqubah. Bahwasanya mereka menyangka Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menyerupakan dalam kadar dosa dan hukuman. Makanya dia katakan, bukankah diketahui bersama membunuh 1 orang tidak sama dosanya dengan membunuh 100 orang. Kan sangkaan orang ini Allah menyamakan membunuh 1 orang dengan semua orang itu sama. Kan gitu ya? Sangkaan dia pada kadar dosa, padahal bukan pada dosanya. Bukan pada dosanya. Beliau katakan wal lafdhu lam yadulla ala hadza. Lafaz di dalam ayat di atas tidak menunjukkan akan yang demikian. Wala yalzamu min tashbihi syai' bi syai' akhdhu bi jami'i ahkamih. Kata beliau, tidak mesti menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain harus mengambil seluruh kesamaan pada setiap hukum. Tidak mesti. Kalau menyamakan sesuatu, nggak mesti harus disamakan semua dalam setiap hukumnya. Berarti mereka menyangka sama dosanya dan hukumnya. Ketika orang membunuh 1 orang dengan 100 orang. Ini keliru. Padahal ayat tersebut tidak melafadzkan tentang yang demikian, tidak menunjukkan yang demikian. Jawabannya didatangkan dalil oleh Syekh. Didatangkan dalil oleh Syekh. Lihat bagaimana kedetilan pemahaman Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebagai contoh jemaah sekalian, kita ini hidup di dunia. Berapa lama kita hidup di dunia? Rata-rata mungkin kita hidup di sini sekarang ini ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Ini rata-rata. Ya. Tapi orang-orang terdahulu ada yang hidupnya sampai ribuan tahun. Betul? Hidupnya mereka ribuan tahun. Namun ketika nanti mereka meninggal dunia, kemudian dibangkitkan di hari kiamat, Allah tanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Jawabnya berapa lama? Cuma 1 hari. Lihat, ya. Apakah disamakan setiap hukumnya? Maka di sini kedetilan Syekh rahimahullah taala. Ya.
kedetilan Syekh rahimahullah taala. Allah katakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Orang yang nanti ketika di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka ditanya, "Berapa lama engkau hidup di dunia ini?" Maka mereka mengira bahwasanya mereka hidup di dunia ini hanya sore dan pagi saja. Waktu sore dan pagi saja, satu hari saja. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 Allah katakan ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Bahkan ini lebih singkat. Seakan mereka menganggap dan mengira bahwasanya terhadap apa yang mereka dijanjikan atas mereka tidak tinggal di dunia kecuali beberapa waktu saja dari waktu siang, sebentar, sejenak. Oleh karenanya hal ini tidak mengharuskan bahwasanya mereka tinggal atau hidup di dunia kecuali hanya sehari. Padahal mereka hidupnya berapa? Puluhan tahun. Tapi ketika mereka ditanya, berapa hari kamu hidup di dunia? Sehari. Apakah meski kita katakan dia hidup sehari, padahal hidup di dunia puluhan tahun? Tidak meski. Bisa dipahamin? Baik, selanjutnya agar lebih jelas lagi. Syekh mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang ikut sholat isya secara berjamaah. Ini hadisnya sahih. Barang siapa yang ikut sholat isya secara berjamaah, seakan ia sholat setengah malam. Seakan dia sholat setengah malam suntuk. Dia dianggap seakan sholat setengah malam. Wa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, seakan ia sholat satu malam suntuk. Satu malam suntuk. Artinya satu malam semuanya dia dianggap sholat. Aima al-isya, termasuk juga isya. Kama ja'a fi lafdhin akhar, sebagaimana datang dalam riwayat yang lain. Ya, dan Ibnu Hibban menyebutkan sanad hadis ini sahih. Baik jamaah sekalian, kalau orang sholat isya dianggap sholat setengah malam, terus ngapain dia sholat malam lagi? Kan gitu ya? Kalau mau kayak gitu, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Kalau orang sholat fajar berjamaah dianggap sholat malam seluruhnya, berarti nggak perlu maghrib, nggak perlu isya. Kalau demikian, tapi bukan itu yang dimaksud. Maka beliau mengatakan wa asrahu min hadza qauluhu. Lebih jelas lagi tentang yang demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan man shoma ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lepas dari Ramadan dia ikuti 6 hari puasa di hari Syawal, maka seakan dia puasa setahun penuh. Seakan dia setahun penuh berpuasa. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca firman Allah qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thulutsal Qur'an, seakan-akan seolah-olah dia membaca sepertiga Quran. Sama enggak membaca qul huwallahu ahad dengan sepertiga Quran? Apa kita memahami bahwasanya membaca sepertiga Quran dengan membaca qul huwallahu ahad itu sama? Tidak, jemaah. Nabi SAW memberikan kesamaan bukan untuk kesamaan secara keseluruhan pada hukumnya. Bisa dipahamin? Tentu tidak sama. Karena sepertiga Quran itu 10 juz. Sedangkan qul huwallahu ahad
setengah juz aja nggak ada. Satu lembar aja nggak ada. Kan gitu ya? Baik, beliau katakan, wa ma'lumun, telah diketahui secara saksama, anna thawaba fa'ili hadhil asya, bahwasanya pahala orang yang melakukan akan yang demikian, la yablughu thawabal musyabbaha bihi, tidak akan mencapai pahala orang yang diserupakan dengannya. Orang yang melakukan yang demikian tidak akan mencapai pahala seperti orang yang diserupakan dengannya, membaca sepertiga Al-Quran, ya, membaca Qul huwallahu ahad disamakan dengan membaca sepertiga Al-Quran. Apakah pahalanya sama? Tidak akan sama. Tidak akan sama. Yang ini pengorbanannya lebih besar, bacaannya lebih banyak, setiap hurufnya memiliki 10 kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Tidak akan sama. Fayakunu qadruha sawa, dianggap bahwasanya kadarnya itu sama, padahal tidak sama. Walau kana qadru thawabi sawa, kalau sekiranya dianggap kadar pahalanya itu sama, lam yakun li musallil isya wal fajr jama'atan fi qiyamil lail manfaatun ghairu ta'ab wal nasab. Tentu orang yang sholat isya dan sholat fajar secara jamaah, percuma dia sholat malam, nggak dapat apa-apa dia, kecuali apa? Rasa letih, rasa capek saja. Karena kata Nabi, orang yang sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Orang sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Ngapain lagi sholat malam? Bikin capek saja. Ini keliru di dalam memahami. Maka beliau mengatakan, wa ma'uti ahadun ba'dal iman afdal minal faham anillah. Oleh karenanya jamaah, tidak ada sesuatu karunia yang Allah berikan kepada seseorang setelah keimanan lebih agung dan lebih mulia dibandingkan pemahamannya terhadap Al-Quran wa rasulihi, dan terhadap sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Ini keutamaan ilmu yang Allah berikan kepada seseorang. Dia bisa memahami apa maksud firman Allah, apa maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in qil, jika ada yang mengatakan, fa fi ayyi syai'in waqa'at tashbih baina qatili nafsin wahidah wa qatilin nasi jami'a. Terus di sisi mana kesamaan antara membunuh satu orang dengan membunuh seluruh manusia? Di sisi mana kesamaannya? Kan gitu ya? Sekarang kan Allah mengatakan orang yang membunuh satu orang seakan membunuh seluruh manusia. Betul? Kekeliruan manusia menganggap bahwasanya, loh, membunuh satu orang kok disamakan membunuh dengan 100 orang? Bukankah membunuh satu orang kok disamakan dengan membunuh semua manusia? Bukankah membunuh satu orang dengan 100 orang tidak sama dalam hal hukum dan azabnya? Betul? Kan gak sama. Kok sekarang mengatakan bahwasanya Allah katakan membunuh satu orang seperti membunuh semua manusia? Kalau kamu katakan bahwasanya baca Quran demikian, tadi Qul huwallahu ahad, tidak dikatakan sama dengan membaca Al-Quran sepertiga Quran, sholat fajar, sholat malam sesuntuk. Kalau kamu katakan tidak sama, kalau begitu firman Allah apa maksudnya? Dari sisi mana kesamaan membunuh satu orang dengan membunuh semua orang? Karena Allah yang mengatakan, barang siapa yang membunuh satu orang seakan dia membunuh semua manusia. Sisi mana kesamaannya? Ini hikmah atau ilmu yang Allah karuniakan kepada siapa yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya agar bisa memahami ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul SAW. Dijawab oleh Syekh dengan 5 sisi, dengan 5 alasan. Ada kesamaan di sana. Yang pertama, Syekh mengatakan,
anna kullan minhuma asin lillah, bahwasanya orang yang membunuh satu orang dengan membunuh sejuta orang atau semua manusia dianggap sama-sama durhaka kepada Allah. Betul nggak? Sama-sama durhaka nggak? Hah? Sama-sama berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Mukhalifun li amri, sama-sama menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Betul nih? Baik. Muta'arridun li uqubati, sama-sama menghantarkan dirinya, meletakkan dirinya pada hukuman yang Allah siapkan untuknya. Wa kullun minhuma, setiap dari keduanya, yang membunuh satu orang dengan membunuh semua manusia, qad ba'a bi ghadabillahi wa la'natihi, berarti dia telah datang kembali menuju kemurkaan Allah dan laknat Allah azza wa jalla. Sama-sama dapat murka, sama-sama dapat laknat. Wastihqaqil khulud finnari jahannam, dan dia pantas mendapatkan hukuman kekal di dalam api neraka jahannam. Wa addalahu adzaban azima, dan dia pantas mendapatkan apa yang Allah siapkan untuknya dari azab yang pedih. Wa innama tafawut fi darakatil adzab. Kalau tadi kesamaannya, sekarang apa perbedaannya? Yang membunuh satu orang dengan 100 orang. Bedanya di mana? Bedanya level adabnya nggak sama. Level adabnya nggak sama. Tingkatan adabnya itu nggak sama. Falaisa ithmu man qatala nabiyan. Oleh karenanya, dosa orang yang membunuh nabi atau membunuh seorang alim ulama, seorang pemimpin, seorang yang menyeru kepada kebaikan, seorang yang adil, seorang yang mengajak kepada yang keadilan, tentu tidak sama seperti orang yang membunuh orang awam biasa. Ada orang membunuh orang awam. Yang satu lagi, dia membunuh seorang alim ulama. Sama nggak dosanya? Nggak sama, cuma. Walaupun kasusnya sama, sama-sama membunuh, cara pembunuhannya sama, tapi yang ini tak sama dengan yang itu. Dalam hal apa? Uqubah, hukuman yang akan dirasakan, azab yang akan dirasakan. Bisa dipahami ini? Baik. Beliau mengatakan yang kedua, alasan kedua, kenapa Allah katakan barang siapa yang membunuh satu jiwa seperti membunuh semua manusia. Alasan kedua adalah annahuma sawa'un fi istihqaq izhaqin nafs. Keduanya sama-sama mendapatkan hak untuk dikisos. Membunuh satu orang dikisos nggak? Membunuh 10 orang? 100 orang? Sama-sama dikisos. Ya, ini alasan yang bisa diterima oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Baik, yang ketiga, annahuma sawa'un fil jara'ah. Keduanya, membunuh satu orang dengan membunuh seluruh manusia itu sama-sama kelancangan atas penumpahan darah yang diharamkan. Karena kita kan nggak boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Kalau dia membunuh satu orang yang beriman, sama seperti membunuh seluruh manusia. Karena orang yang membunuh seseorang berarti dia telah melakukan kelancangan dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Fa inna man qatala nafsan bighairi istihqaqin, karena sesungguhnya orang yang membunuh satu jiwa yang dengan cara yang tidak benar, harusnya dia tidak dibunuh tapi dibunuh, bal li mujarradil fasad fil ardi, atau karena hanya sekedar kerusakan di muka bumi, au li akhdhi malihi, atau karena ingin merampas hartanya, fa innahu yajtari'u ala qatli kulli man dhafara bihi wa amkanahu qatlahu. Maka sesungguhnya dia dianggap sedang melakukan kelancangan untuk menghabisi, untuk membunuh siapa saja yang dia mampu membunuhnya. Fahuwa
mu'adin li naw'il insani. Tentu yang demikian bentuk penyelisihan terhadap nilai norma kemanusiaan. Membunuh satu orang dianggap menyelisihi norma kemanusiaan, betul? Membunuh 1000 orang dianggap juga menyelisihi norma kemanusiaan. Ya, maka itu Allah katakan barang siapa yang membunuh satu jiwa seakan dia membunuh semua manusia. Alasan yang selanjutnya. Syekh mengatakan, wa minha, di antara alasan tersebut adalah annahu yusamma qatilan. Yang membunuh satu orang dijuluki apa? Pembunuh. Betul kan? Yang membunuh 100 orang? Yang membunuh 1.000.000 orang? Membunuh manusia di muka bumi semuanya dianggap sama-sama dianggap pembunuh. Betul ya? Subhanallah, detil beliau. Dianggap pembunuh, dianggap fasik, dianggap zalim, dianggap pelaku durhaka. Hanya membunuh satu orang. Sama seperti orang yang membunuh semua orang. Sama-sama mendapatkan julukan pembunuh, fasik, zalim, pelaku durhaka. Demikian. Kemudian selanjutnya, alasan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkan tubuh seorang mukmin ini satu. Mukmin di Arab, di Amerika, di Rusia, di Palestina, di Mesir, di Indonesia. Dia mukmin, kita mukmin, kita satu. Kita satu. Kata Nabi SAW, mathalul mu'minina, permisalan seorang mukmin, fitawadihim, dalam tali kasih mereka, watarahumihim, dalam kecintaan mereka, watawadihim, dalam bentuk kasih mereka, watawasulihim, dalam penyambungan mereka, kajasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu adwun, apabila satu di anggota tubuh tersebut merasa tersakiti, merasa enggak nyaman, merasa enggak enak, merasa sakit, tada'a lahu sairul jasad bisahar wa humma, maka seluruh tubuh merasakan yang sama, sehingga membuat tubuh yang lain begadang, merasa demam, panas, gak tidur. Yang sakit mana? Ujung jempolnya. Yang sakit mana? Ujung jempolnya. Tapi yang merasakan siapa? Seluruh tubuhnya. Yang sakit ujung jempolnya, yang merasakan seluruh tubuhnya. Bukti dia nggak bisa tidur gara-gara satu jempol. Nah, permisalan mukmin seperti itu kata Nabi SAW. Ya, makanya jamaah sekalian, dimanapun kita berada, selama kita mukmin, mau dia suku, bangsa, ras yang berbeda, warna kulit yang berbeda, pangkat jabatan yang berbeda, dia mukmin, dia saudara. Dia mukmin, dia saudara, dan dianggap satu tubuh. Ini yang dipermisalkan Rasulullah SAW. Makanya cerdasnya Nabi SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 3 hal ini apabila diaplikasikan dalam kehidupan manusia saat ini, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nabi begitu beliau dari Mekah diusir, beliau hijrah menuju Madinah, pertama kali yang beliau lakukan apa? Pertama, membangun masjid, bukan istana. Beliau bisa membangun istananya, tapi beliau tidak mau membangun istananya, tapi beliau membangun masjid. Masjid pertama yang Nabi SAW bangun di negeri Madinah, Masjid Quba. Di situ Nabi SAW mengumpulkan seluruh para sahabat antara muhajirin dan ansar. Orang-orang yang dari Mekah melakukan perjalanan hijrah disebut dengan muhajirin menuju ke Madinah. Orang-orang yang berada di Madinah beriman sebelum Nabi dan para sahabat sampai di Madinah. Dan mereka membela Nabi SAW disebut dengan Ansar. Itu penduduk Madinah. Bertemu di satu tempat.
Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, agar tidak ada perbedaan antara kabilah satu dengan yang lainnya, agar hilang fanatisme suku bangsa yang ada, disamakan. Dia mukmin, kamu mukmin, saudara. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Kamu dan kamu satu tubuh, ibaratkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan seperti ini jemaah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti ini. Ya, mengeratkan tubuhnya, tangan beliau seperti ini jemaah. Artinya satu. Demikian. Yang ketiga, yang Nabi SAW lakukan adalah janji setia. Yang mereka siap mati membela Nabi dengan harta dan nyawa mereka. Subhanallah. Dengan itu jemaah, persaudaraan kaum muslimin di negeri Madinah menguat, yang dengannya setengah dunia dikalahkan oleh kaum muslimin. Di masa mereka bukan orang-orang ahli perang, bukan orang-orang ahli jihad, namun Allah berikan pertolongan karena persatuan. Karena apa? Persatuan. Makanya Allah Azza wa Jalla larang kita untuk terpecah belah. Kata Allah, wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Berpegang teguh kalian, bersatu dengan tali ikatan Allah. Jangan kalian sampai berpecah belah. Kalau kita berpecah, fatafshalu, kalian akan kalah. Kalian lemah, tidak akan menang. Ya, saya sering kasih percontohan jemaah sekalian. Percontohan yang sangat amat mudah bagi kita semua. Ini jemaah, kertas. Disebut dengan apa? Tisu. Tisu ini kalau sendiri gampang dirobek jemaah. So, coba siapa yang bisa merobek tisu ini? Hah? Susah jemaah. Kenapa? Ketika dia bersatu kuat, namun ketika dia berpisah lemah. Makanya jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan alaikum bil jamaah, kalian tuh harus bersama kelompok jamaah kaum muslimin. Kenapa? Fa inna syaitan ma'al wahid. Syaitan itu sama orang yang menyendiri jamaah. Syaitan sama orang yang menyendiri. Seperti halnya serigala, tidak akan memakan kambing yang sedang berkerumunan. Tapi kalau kambing sudah berpisah, diapakan dia? Dikejar. Demikian. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita ba'da al-adhan isya. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan bahasan kita, poin selanjutnya. Kenapa membunuh satu orang dianggap membunuh semua manusia? Maka Syekh memberikan alasan yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan manusia yang beriman adalah satu tubuh. Jadi apabila dia membunuh satu, dianggap membunuh semuanya. Nabi SAW mengatakan al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kal jasadil wahid. Orang-orang yang beriman dalam kasih mereka, cinta mereka, hubungan mereka seperti satu tubuh. Idza istaka minhu adwun, apabila satu di antara anggota tubuh tersebut merasa sakit, tada'alahu sairul jasad bil humma wasahar, maka seluruh tubuh juga merasakan sakit sehingga merasakan demam dan begadang. Ya jemaah, ini pentingnya bahwasanya kita harus tahu kita ini satu tubuh. Kita ini satu tubuh. Seperti yang Nabi SAW lakukan untuk orang muhajirin dan ansar, dipersaudarakan. Dimanapun dia, selama dia beriman, ucapan salamnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhannya sama. Selama dia beriman, dia saudara kita dan dia satu tubuh. Maka kita tidak dibolehkan bercerai, berai.
Pepatah kita mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita apa? Runtuh. Kawin lagi. Bahaya bapak-bapak ini. Bersatu kita teguh, bercerai ya, kalah kita jemaah. Runtuh kita. Ya, subhanallah. Plesetannya ngeri juga itu. Baik jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan al-mu'minina, orang-orang yang beriman, fitawadihim, dalam tali cinta mereka, watarahumihim, dalam kasih mereka, watawasulihim, dalam hubungan mereka, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, idza ishtaka minhu 'adwun, apabila satu di antara anggota tubuh itu merasa sakit, tada'alahu sairul jasad bil humma was sahr, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan hal yang sama sehingga membuatnya demam dan dia tidak bisa tidur. Kata beliau, fa idza atlafal qatilu min hadzal jasad, kalau sang pembunuh merusak satu anggota tubuh yang ada pada tubuh seseorang, faka'annama atlafa sairul jasad, maka seakan dia dianggap merusak seluruh tubuhnya. Wa alama jami'a a'dha'ihi, dia telah menyakiti seluruh tubuh orang tersebut. Faman ada mu'minan wahidan, siapa yang mengganggu seorang mukmin, faka'annama ada jami'al mu'minin, maka seolah dia mengganggu seluruh kaum mukminin. Wa fi ada jami'il mu'minin ada jami'in nas, siapa yang mengganggu seluruh mukminin berarti dia dianggap mengganggu seluruh manusia. Fa innallaha innama yadfa'u 'anin nas bil mu'minin alladzina bainahum, karena Allah azza wajalla akan memberikan perlindungan manusia yang beriman yang terjadi di tengah-tengah mereka. Fa idzaul khafir idzaul maghfur, maka orang yang menyakiti sang penjaga artinya dia menyakiti yang dijaga. Menyakiti sang penjaga berarti dia menyakiti yang dijaga. Ini jamaah sekalian, ya, hal yang dijadikan alasan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya kalau dia merusak satu orang tubuh, anggota tubuh seseorang, maka dianggap merusak, akan terasa sakit semuanya. Misalnya yang dipatahkan satu jarinya, seluruh tubuh merasakan sakitnya, kan gitu. Kalau demikian berarti mengganggu satu orang mukmin dianggap mengganggu semua kaum mukminin. Mengganggu semua kaum mukminin dianggap mengganggu semua manusia. Dan perasaan ini ada jamaah di zaman Al-Mu'tasim billah, seorang khalifah di masa itu, ketika ada seorang wanita masuk ke pasar kemudian diganggu oleh orang Yahudi yang ingin menyingkap hijab wanita tersebut. Karena dia ingin melihat sosok wanita itu, maka wanita itu diganggu di tengah pasar. Gimana diletakkan sesuatu yang bisa mengkait jilbabnya, kemudian dia ditakut-takuti, didorong ke belakang, akhirnya waktu dia ke belakang ketarik, tersingkap auratnya. Kemudian dia merasa terzolimin, merasa tersakitin, maka dia berteriak dengan berkata, "Wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong aku." Padahal jaraknya jauh. Kata orang-orang itu, enggak akan Mu'tasim berikan pertolongan sama kamu. Mu'tasim jauh, enggak akan kenal, enggak tahu perkara ini. Tapi di sana ada seorang lelaki muslim yang ketika itu membela orang tersebut. Kemudian dia lari menghampiri sang Mu'tasim, sang khalifah. Akhirnya apa yang terjadi? Mu'tasim menyiapkan pasukan. Kalau nggak salah pasukan yang disiapkan 30.000 atau 300.000, lupa saya. Hanya gara-gara satu wanita.
yang disingkap auratnya, disiapkan 300.000 pasukan mengepung selama sebulan. Kalau tidak diserahkan orang yang mengganggu, maka akan diserang. Diserang akhirnya. Itu satu orang mukminah yang diganggu jemaah. Kalau sekarang kita hilang persatuan itu, maka tidak ada yang seperti itu lagi. Tidak ada seperti itu lagi. Kalau di zaman kejayaan kaum muslimin ketika itu, mereka takut jemaah. Maka penduduk-penduduk negeri di masa Umar bin Khattab hanya mendapat surat dari Umar bergetar dia. Takut dia jemaah. Hanya mendapat surat saja. Biasanya surat Umar itu permintaannya kamu masuk Islam. Kamu selamat. Demikian seperti surat Rasulullah SAW kepada raja-raja di masa itu. Aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Demikian. Gak mau masuk Islam, bayar upeti. Kalau masih mau hidup. Kalau gak mau, perang. Demikian jemaah sekalian. Itu di masa kejayaan Islam. Kalau sekarang sudah Allah alam tak bagaimana kondisi kita saat ini. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqtalu nafsun dulman bighairi haqqin illa kana ala bani adamil awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Ini bahaya jemaah. Kata Nabi, tidaklah terbunuh satu jiwa karena kezaliman bukan dengan cara yang benar, kecuali bagi anak Adam. Siapa anak Adam yang diinginkan? Qabil. Bagi anak Adam, yaitu Qabil. Yang pertama, mendapatkan bagian dosa dari orang-orang yang membunuh setelahnya. Kenapa? Karena dia manusia pertama yang memberi contoh pembunuhan di muka bumi. Memberikan contoh pembunuhan di muka bumi. Maka jamaah sekalian, jangan pernah kita menjadi pembuka pintu keburukan. Sekali kita buka pintu keburukan, siapa yang masuk di pintu itu, semua dosanya kita yang nanggung. Tapi jadilah pembuka pintu kebaikan. Siapa yang buka satu pintu kebaikan, siapapun yang masuk ke dalam pintu itu, maka semua pahalanya kita dapatkan. Kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, falahu ajruhu, dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha, dan dia dapat pahala orang yang mengamalkan karena perbuatan orang tersebut. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berbuat tersebut. Ini kalau dia buka pintu kebaikan. Maka jemaah, banyak keran-keran. Bukalah keran kebaikan. Sehingga kita mati nanti, keran itu masih mengalir. Kalau kita di dunia jemaah, ini kemarin saya bahasakan, kita di dunia kenapa sekarang banyak orang pengen jadi PNS. Kesimpulan yang paling tepat, PNS gajinya lancar, kerjanya nyaman, mati ada jaminan. Ini paling tepat nih kesimpulannya. Bukan cuma untuk dia, seakan untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Ada jaminannya sampai mati, iya. Itu kan? Terus dia berharap, PNS itu biasanya itu kan kalau sudah pensiun di usia 56, 60, 63, ada pensiunnya, pensiun. Gajinya jalan nggak? Pak PNS, tanya Pak PNS. Gajinya jalan nggak? Belum pensiun, yang sudah pensiun lah. Siapa PNS yang sudah pensiun? Pak dokter, Masya Allah. Bisi-bisi namanya. Gajinya jalan Pak? Masih jalan ya? Masya Allah. Ini coba enaknya PNS itu kan, dia sudah pensiun, gajinya masih jalan. Pensiun kan sudah santai di rumah coba. Duduk sambil ongkang kaki, minum teh manis, pakai pisang goreng, santai-santai ngobrol sama istri, nengok ada anak cucu, santai, senang-senang, gaji cek, masuk gajinya. Betul ya? Dunia yang 70 tahun kita pengen kayak gitu jemaah. Pengen supaya di masa tua nggak kerja, gaji tetap jalan. Apa kita nggak pengen kita mati masuk kuburan pahala terus ngalir? Kita nggak pengen itu.
Kalau kita pengen itu, buka pintu kebaikan. Satu orang yang buat semua pahala untuk kita. Tanpa dikurangi pahala dia. Sampai dia mati. Kalau ada yang diajarkan sama orang lain, terus dapat dia. Terus kalau 1000 orang yang diajarkan kebaikan, 1000 orang yang buat, dia hanya duduk santai. Pahala terus mengalir. Tidak akan pernah berhenti. Subhanallah. Bayangkan ya, ini pembuka pintu kebaikan. Sebaliknya, pembuka pintu keburukan. Lihat, manusia pertama yang membunuh di muka bumi, Qabil. Membunuh adiknya Habil. Kata Nabi, tidak satu jiwa yang terbunuh di muka bumi karena kezaliman kecuali Qabil dapat bagian dosanya sama, tanpa dikurangi sedikit pun dosa orang yang membunuh itu. Na'udzubillah. Maka jangan jadi pembuka keran kejahatan, keburukan. Jangan jadi pembuka pintu keburukan, tapi jadilah engkau kunci pembuka pintu kebaikan, supaya pahala terus ngalir. Kayak orang yang kerja sudah pensiun, gaji terus jalan. Enak gak? Beliau gak pakai pensiun nih jemaah. Gak jalan gajinya berarti. Mau jalan masuk kantor. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Itu jemaah sekalian. Ini saya hanya berikan ilustrasi hubungan dunia dengan akhirat kita. Kadang-kadang kita lebih cepat paham kalau cerita duit. Betul ya? Orang yang nggak bisa hitung-hitungan jemaah, kasih duit, bisa ngitung dia. Betul nggak? Betul nggak? Dia nggak bisa ngitung, coba kasih duit, bisa dia ngitung. Subhanallah. Allahu Akbar. Beliau katakan, walam yaji'u hadzal wa'id fi awwali zanin. Tapi jemaah, ancaman ini, ancaman orang yang melakukan keburukan tadi tidak datang kepada orang yang pertama kali berzina, orang pertama kali mencuri, orang yang pertama kali minum khamar. Wa in kana awwalul musyrikin qad yakunu aula bidzalik. Tentu orang yang pertama kali melakukan kesyirikan, kalau dia menjadi contoh keburukan, itu lebih utama dibandingkan orang yang melakukan pembunuhan pertama kali. Li'annahu awwalu man sanna syirik, karena dia orang pertama yang melakukan kesyirikan, perusakan dalam masalah akidah, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kata Nabi SAW, Nabi pernah tidur. Ketika beliau tidur, dinampakkan dalam mimpi beliau. Ingat, mimpi Nabi wahyu. Dinampakkan pada mimpi beliau, beliau bertemu dengan Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini disiksa dengan siksa yang sangat berat di dalam neraka. Apa sebabnya? Kata beliau, li'annahu awwalu man ghayyara dina Ibrahim. Karena dia orang yang pertama kali merubah ajaran agama Ibrahim alaihissalam. Merubah ajaran tauhid menjadi ajaran kesyirikan. Jadi jamaah sekalian, kita belajar nih betul-betul nih. Jangan sampai kita menjadi pembuka pintu kejahatan. Jangan sampai kita menjadi pembuka pintu kebid'ahan. Kalau kita sudah menjadi pembuka pintu itu, semua dosa ngalir sama kita jemaah. Namanya dosa jariyah. Bukan hanya ada pahala jariyah, tapi ada juga dosa jariyah. Ibu-ibu jangan tampilkan lagi wajah ibu-ibu yang tampak padanya aurat di sosial media. Jangan sampai dosa jariah mengalir setelah kematian ibu-ibu semua. Kenapa Ustaz? Karena siapapun mata yang memandang ibu yang berada di dalam sosial media dengan jogetannya, dengan tariannya, dengan senyumannya dan macam-macam sebagainya, dosa itu terus mengalir sebelum video itu dihapus. Sebelum foto-foto itu dihapus. Ini termasuk dosa jariah yang terus berjalan. Meninggalkan sunnah yang jelek. Meninggalkan pintu kejelekan. Na'udzubillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan jadi orang yang pertama melakukan kekufuran. Fayuqtada bikum man ba'dukum
fayakuna ithmu kufrihi alaikum, sehingga engkau dicontoh oleh orang generasi setelahmu dan engkau akan mendapatkan dosa mereka, ya, dosa mereka, dosa orang-orang setelahmu. Wa kadzalika hukmu man sanna sannatan sayyi'atan fattubi'a 'alaiha. Demikian pula orang yang memberikan contoh kejahatan. Siapa yang memberi contoh kejahatan diikutin, kemudian dia mati. Selama kejahatan itu masih dibuat, dia akan terus menanggung dosa. Engkau sebagai orang tua, jangan contohkan kejahatan untuk anak-anakmu. Cukup engkau dulu yang tua buat dosa. Kadang-kadang ada orang tua, subhanallah, anaknya diajak pakai hijab. Apa kata ibunya? Oh, nggak apa-apa, Pak. Dulu kan mama juga nggak pakai hijab, nanti sadar sendiri. Enggak, engkau buka pintu kejahatan untuknya. Engkau buka pintu keburukan untuknya. Jangan. Tapi tunjukkanlah kebaikan-kebaikan sejak kecil sehingga dia menjadi pengikut kebaikan-kebaikan tersebut. Wa fi Jami' at-Tirmidzi, disebutkan di dalam kitab Al-Jami' at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'ul maqtul bil qatil yaumal qiyamah. Nanti orang yang dibunuh dia datang mendatangi orang yang membunuhnya pada hari kiamat. Nasiyatuhu wa ra'suhu biyadih. Pada saat datang pada hari kiamat, ubun-ubun dan kepalanya dipegang di tangannya. Ya, dia datang bersama orang yang membunuhnya, korban dan pelaku datang bersama. Dia sambil membawa kepalanya yang sudah terpotong. Wa audajuhu tashkhufu dama, dan leher-lehernya bercucuran darah. Yaqul, maka orang yang terbunuh berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, sal hadza, tanya orang ini, orang yang membunuhku ini, fima qatalani, kenapa dia bunuh aku? Subhanallah, ini dia mau nuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Gak akan pernah lepas orang yang melakukan kejahatan itu sampai hari kiamat. Orang yang terbunuh bawa kepalanya, membawa orang yang membunuhnya di hadapan Allah. Dia bertanya, ya Allah, coba tanya dia, kenapa aku dibunuh? Subhanallah. Fadzakaru li Ibnu Abbas at-taubah. Maka ada orang yang berkata kepada Ibnu Abbas, kira-kira kalau orang yang membunuh, dia bisa enggak diterima taubatnya? Maka Ibnu Abbas tidak menjawab kecuali dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Tsumma qala ma nusikhat hadhil ayah wala buddilat wa anna lahu taubah." Ayat ini tidak dimansuh, tidak dihapus, dan tidak diganti dengan ayat dan hadis yang lain. Gimana mau diterima taubat orang yang membunuh? Qala Tirmidzi, maka Imam Tirmidzi mengatakan, hadza hadisun hasanun. Ini hadis hasan, bisa dijadikan dalil. Bahkan Ibnu Umar suatu ketika beliau berada di depan Ka'bah. Antum kalau nengok Ka'bah gimana cuma? Ya, sekuat iman apapun kita cuma sampai depan Ka'bah, cengeng kita cuma. Nangis kita. Sudah di depan Ka'bah, nangis kita cuma. Jauh-jauh dari Indonesia pengen ke sana, sampai sana nangis kita. Iya. Karena kerinduan kita sampai depan Ka'bah, melihat bagaimana mulianya Ka'bah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, didatangi oleh jutaan manusia. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang didatangi oleh manusia. Subhanallah, Ka'bah tersebut. Maka Ibnu Umar ketika berada di depan Ka'bah, beliau mengatakan, alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah. Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah. Kehormatanmu sangat tinggi wahai Ka'bah. Namun Ibnu Umar tidak berhenti di situ. Anaknya Umar bin Khattab ketika berada di depan Ka'bah, dia berkata, sungguh wahai Ka'bah, kehormatan seorang mukmin lebih mulia dari engkau. Antum bayangkan tuh cuma. Kehormatan seorang mukmin
lebih mulia daripada Ka'bah. Coba bacakan Abu Ahmad, silakan sebagai penutup. Ayo kuat, nggak konsentrasi kamu antum nih. Ini penutup ini sudah lewat 4 menit nih. Saya sudah melakukan kesalahan ini. Saya minta maaf sama teman-teman lewat 4 menit. Silakan. Baca kuat pakai suara. Bukan itu. Langsung ucapan Ibnu dari Nafi, ucapan Ibnu Umar. Masih dalam kitab Jami'ut Tirmidzi dari Nafi, dia berkata, Nafi maula Ibnu Umar. Nafi itu pembantunya Ibnu Umar. Kalau ada hadis dari Imam Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, dari Nabi, ini disebut silsilah emas. Jamaah mengerti? Silsilah tertinggi disebut dengan silsilah az-zahabi, silsilah emas. Nafi pembantunya Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mantu atau mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantu sekaligus, mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Hafsah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan. Dari Nafi, dia berkata, pada suatu hari Abdullah bin Umar memandang Ka'bah lalu berkata, betapa agungnya dirimu dan betapa agungnya kehormatanmu, tetapi kehormatan seorang mukmin di sisi Allah masih lebih agung daripadamu. Baik jemaah, paham antum maksudnya ini? Kira-kira kalau ada orang meruntuhkan Ka'bah hari ini, apa kata orang? Dibiarkan nggak dia? Kalau ada orang datang ke Ka'bah itu dicongkel batu Ka'bah, diapakan tuh orang? Semua manusia yang beriman akan mencemoohnya, mencibirnya, akan memusuhinya, memeranginya. Betul? Betul? Kehormatan seorang mukmin lebih tinggi daripada Ka'bah. Yang berkata siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Makanya kalau ada kehormatan seorang mukmin dihancurkan, maka mukmin yang lain berhak untuk membelanya. Sebagai contoh wanita tadi dibela oleh Mu'tasim, menyiapkan 300.000 pasukan hanya untuk membela seorang wanita mengepung 1 bulan perjalanan. Subhanallah. Ini jemaah yang kita sampaikan. Allah alam bisawab. Mohon maaf atas kekurangan dan kelewat waktu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.